Selamat pagi Bapak Surgawi. Bapak yang kekal, Raja damai. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami putra dan putri-Mu berseru-seru kepadamu. Ya Aba, ya Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Engkau yang sangat kami cinta. Engkau yang memiliki hati kami. Kepadamulah kami berserah. Kepadamulah Tuhan, kami merasa aman. Selamat pagi Roh Kudus. Engkau penolong yang diutus Bapa kepada kami. Selamat pagi keluarga Elohim. Selamat pagi para malaikat surga yang pada pagi hari ini bertugas membentengi kami, yang membangun kemah-kemah di sekeliling diri kami. Kalian juga boleh ikut shocking loh. Kalian boleh ikut bersama-sama menyembah Bapa, menyembah Allah bersama kami, putra dan putri kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang menguasai isi hati kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang hidup dan tinggal dalam hati kami. Pekerjaan-Mu ajaib Tuhan. Yang membuat kami tidak henti-hentinya bersyukur kepadamu. Karena Engkau ajaib Tuhan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini Roh Kudus mencurahkan kasih-Mu. Menghibur Bapak Ibu. Menghibur teman-teman semua. Dan menghibur siapapun yang mendengarkan doa pada pagi hari ini. Oh God. Mari siapkan hati lebih lagi. Mari siapkan bejana hati Bapak Ibu. Kuantitas yang Roh Kudus berikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pada pagi hari ini, itu tergantung dari seberapa besar wadah yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara siapkan untuk menampung kuasanya, untuk menampung kasih-Nya, untuk menampung curahannya pada pagi hari ini. Ketika Bapak Ibu membawa bejana yang kecil, itulah yang Bapak Ibu dapatkan. Segitulah yang Bapak Ibu terima. Ketika Bapak Ibu membawa bejana yang besar, sebanyak itulah Bapak Ibu akan menerima. Penuhilah minyak pada buli-bulimu untuk menyambut Roh Kudus. Siapkanlah minyak pada buli-bulimu. Yes, God. Barang siapa haus pada pagi hari ini, ia akan dilegakan. Barang siapa lapar pada pagi hari ini, ia akan dikenyangkan. Barang siapa memiliki pada pagi hari ini, kepadanya akan ditambah-tambah.
barang siapa tidak memiliki pada pagi hari ini bagian yang akan diambil. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita selidiki hati kita pada pagi hari ini. Apakah kita memiliki hasrat untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah kita memiliki kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Tuhan? Sebesar itulah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang kukasih dalam Tuhan, akan mendapatkannya. Kitab suci berkata, ketuklah maka pintu akan dibuka. Mintalah maka engkau akan diberi. Tuhan, pada pagi hari ini, kami memohon, kami meminta satu ya Tuhan. Jangan ambil roh-Mu daripada kami. Jangan ambil hati-Mu daripada kami. Kami ingin terus berendam dalam kasih-Mu pada pagi hari ini. Sepanjang hari ini, kami ingin terus berendam dalam cinta-Mu. Yes, saya melihat di antara Bapak Ibu yang pada saat ini mulai merasakan air mengalir dari kakinya naik ke atas. Terus bertambah airnya hingga menenggelamkan Bapak Ibu. Menenggelamkan Bapak Ibu dalam cintanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah anak-anak terang. Karena terang anak manusia itu tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kegelapan itu tiba, yang Bapak, Ibu, yang saudara-saudara, yang kita harus lakukan adalah dengan beristirahat. Izinkan Roh Allah yang mengambil peranan di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Kitab Kejadian menuliskan, segala sesuatunya itu baik. Maka jadilah petang dan jadilah pagi. Petang melambangkan peristirahatan. Dan yang Bapak Ibu perlukan pada saat ini adalah beristirahat. Diam dalam kasih-Nya, diam dalam anugerah-Nya, melekat pada hatinya. Teruslah beristirahat dalam cintanya. Teruslah melekat pada pokok anggurnya, agar Bapak, Ibu, dan saya berbuah. Mari Bapak, Ibu, tenangkan jiwa kita. Tenangkan jiwa kita yang bergejolak. Karena hidup Bapak, Ibu bukan ditentukan apa yang orang katakan. Apa yang dunia bilang, apa yang dunia perlihatkan. Hidup Bapak, Ibu bukan berdasarkan apa yang Bapak, Ibu lihat.
seperti angin yang berhembus, menembus dinding-dinding, menembus tembok-tembok yang kita bangun, tembok-tembok pengalaman, tembok-tembok agamawi, tembok-tembok denominasi. Dinding itu sudah dirubuhkan. Rasakan angin yang berhembus. Menembus daging dan kulit Bapak Ibu. Hingga kedalaman sumsum tulang Bapak Ibu. Izinkan kasih-Nya merendam kita pada pagi hari ini. Izinkan kasih-Nya merendam Bapak Ibu pada pagi hari ini. Yes. Ramai rasanya. God. Terus mengalir. Terus mengalir. Terus mengalir. Penuhi kami Bapa. Penuhi kami putra dan putrimu. Rendam kami dengan cinta-Mu. Rendam kami dengan kasih-Mu. Kami ingin Engkau Bapa. Satu hal yang kami inginkan pada pagi hari ini. Jangan ambil roh-Mu daripada kami. Saya merasakan yang pada pagi hari ini. Saya masih merasakan di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini merasa sendiri, lonely, merasa kesepian. Saya mau berkata kepada seorang, saya mau berkata kepada dia yang pagi hari ini merasa sendiri. Dengarkanlah. Izinkan tangannya memegang tanganmu. Izinkan cintanya menarikmu lebih dekat. Yang saat ini merasa hidupnya tidak berguna. Siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, yang merasakan hidupnya tidak lagi berguna, saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu, kepada saudara-saudara yang terkasih, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini datang ingin kelepasan? Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan, pulihkanlah aku. Tuhan, mari masuk dalam hatiku. Tinggal di dalam hidupku.
Ketika Bapak Ibu meminta Tuhan hadir, ketika Bapak Ibu meminta Tuhan masuk ke dalam kehidupan Bapak Ibu, jangan kaget Bapak Ibu. Kalau sewaktu-waktu Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu di dalam hati Bapak Ibu. Bahkan telinga Bapak Ibu mendengar alam roh jauh lebih peka dari saat ini. Bahkan telinga jasmani Bapak Ibu mendengar apa yang Tuhan katakan. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya prediksi. Di dalam Tuhan segala sesuatu adalah pasti. Saya mau berdoa untuk Ibu yang menjadi kekasihmu saat ini adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Izinkan Dia yang menuntun langkahmu. Berpeganglah pada setiap ketetapannya. Tenggelamlah dalam hukum, peraturan, dan perintahnya. Siapapun yang mendengar renungan pada pagi hari ini, siapapun yang mendengar perkataan pada pagi hari ini, jika kita berjalan pada siang hari, kaki kita tidak akan terantuk. Jika kita berjalan pada malam hari, maka kaki kita dapat tersandung. Ketika Bapak Ibu berjalan di dalam terang Anak Manusia, maka terang itu yang akan menerangi Bapak Ibu dan saya. Rasakanlah kasih-Nya mengalir. Tuhan, kami ingin lebih lagi mengenal pribadi-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika kita adalah domba-dombanya, maka kita pasti mengenal suara gembala kita. Karena domba-dombanya mengenal suara gembalanya. Dan Dia adalah pintu. Barang siapa tinggal bersama-sama dengan Dia, maka ia harus menuruti segala perintahnya dan melakukannya dengan setia.
Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kami hanya ingin melihat pada Yesus. Oh Yesus, segala hormat dan kemuliaan ada padamu. Engkau yang telah berjanji untuk membela kami umat-Mu. Engkau Tuhan yang meringankan beban kami. Hanya dengan memandang-Mu, hanya dengan memandang-Mu, hanya dengan memandang-Mu ya Tuhan, kami merasa damai. Damai yang berbeda dengan yang dunia berikan. Damai yang berbeda dari apa yang pernah kami rasakan. Hanya memandang-Mu Tuhan. Hanya dengan memandang-Mu Tuhan, dapat membuat kami menjauhi dosa. Oh, pandangan mata-Mu Tuhan akan membawa kami kepada keselamatan abadi selama-lamanya. Hanya dengan memandang-Mu Tuhan, kami merasa menang. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Hanya dengan memandang-Mu Yesus, kami merasa tenang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dengarkanlah. Hanya dengan memandang Kristus, Dia akan selalu menjadi sahabat. Dia akan membawa kita pada kedamaian dan kenyamanan, dan membawa kita untuk pergi bersamanya sampai akhir. Hanya ini Tuhan yang kami perlukan. Hanya satu pandangan. Hanya dengan memandang-Mu ya Tuhan. Yang kami perlukan hanya pandangan. Hanya pandangan. Itu saja Tuhan yang kami perlukan. Hanya dengan memandangnya bisa mengubah Bapak, Ibu, dan saya. Memalingkan kita, menjauhkan kita dari dosa. Sekilas memandang kepadamu Tuhan, itu yang akan membawa kami pada keselamatan yang abadi. 1 Korintus 8 ayat 5 berkata, sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar, ada banyak Allah dan banyak Tuhan. Yang demikian namun, bagi kita, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup.
dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan inginkan Bapak Ibu menjadi satu dengan pribadinya, untuk masuk lebih dalam lagi dari segala yang ada. Tuhan membuat dua menjadi satu dengan ikatan pernikahan. Pernikahan yang kudus. Secara fisik, mereka tetap dua. Namun, ada penundukan diri seorang kepada yang lain, hingga menjadi satu pikiran dan satu roh. Jika Bapak, Ibu, dan saya mengikatkan diri dengan intim dengan pria atau wanita asing, maka kita akan menjadi satu roh dengan mereka. Bila Bapak Ibu berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka kita akan menjadi satu roh dengan Tuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Sebab dalam satu roh, kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Ia berdoa bukan hanya untuk Bapak, Ibu, dan saya, tapi juga berdoa untuk orang-orang, untuk semua orang yang percaya kepadanya. Oleh karena pemberitaan kita tentang Kristus, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Yesus, dan Yesus di dalam Engkau ya Bapa. Agar kami juga di dalam kasih Kristus, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang telah mengutus kami, yang telah memberikan kepada kami kemuliaan, yang Bapa berikan kepada Kristus Yesus, supaya kami menjadi satu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu. Supaya kami sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus kami, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi kami. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian.
Di dalam surga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Bapakku yang ada di surga, yang memberikan kami kepada Kristus, lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut kami dari tangan Bapa. Karena Kristus dan Bapa adalah satu. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepada Filipus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Ketika Bapak Ibu dapat melihat Yesus di dalam setiap perkara, di dalam setiap keadaan, sesungguhnya Bapak, Ibu, dan saya telah melihat Allah. Karena Yesus tidak mengerjakan segala sesuatu dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah yang mengutus Yesus tinggal di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Lalu terdengarlah suara dari surga dan mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Dan kini, anak yang berkenan itu tinggal bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Dan saat ini, terdengarlah suara yang sama. Dengan memanggil nama Bapak Ibu masing-masing, katanya, "Kamu adalah anak yang kukasihi." Wahyu 3 ayat 21 berkata, "Barang siapa menang,
Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Dan aku melihat sesungguhnya Anak Domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan Dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Ketika Yohanes dalam pembuangannya di Pulau Patmos, Yohanes diperlihatkan bait Allah yang sebenarnya. Lalu ia mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Inilah bait Allah. Inilah bait Allah yang sebenarnya. Inilah bait suci. Dalam penglihatan Yohanes, di kitab Wahyu 21 ayat 22-23 berkata, "Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga Anak Domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan Anak Domba itu adalah lampunya." Ketika Tuhan yang Maha Kuasa ada di dalam Bapa, Ibu, dan saya, dan Anak Domba Allah ada di dalamnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, tubuhku adalah bait Allah. Hidupmu, hidupku adalah bait sucinya. Perlakukanlah itu dalam kekudusannya. Mari kita satukan hati kita sepakat. Doa sepakat itu besar kuasanya. Haleluya. Ibu Mar perlu didoakan ya. Ibu Mar. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang Tuhan, kami bersyukur bahwasanya Engkau hidup, bahwasanya Bapa, Engkau mengasihi kami semua. Pada pagi hari ini kami hanya mengucap syukur bahwa kami boleh mengenal Bapa, boleh mengenal Yesus, boleh mengenal Roh Kudus, dan kami masuk di dalam dimensinya Bapa Yesus Roh Kudus, dan kami diikat oleh kasih Bapa Yesus Roh Kudus. Kami sudah menjadi anak-anak Allah. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan bahwa kami tetap setia, tetap mencari wajah Yesus, bukan tangan Yesus, tetapi wajah-Mu. Mari Bapa Yesus Roh Kudus, temui kami semua yang ada di Zoom ini, untuk kami pribadi, lepas pribadi boleh mengenal siapa Bapa, siapa Yesus, dan siapa Roh Kudus. Dan kami bersyukur para malaikat-malaikat senantiasa menjaga, mengawal keluar masuk kami dimanapun kami ada berada. Kami memberkati para malaikat-malaikat di dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami berdoa terlebih dahulu Bapa. Kami berdoa buat alam roh kami semua yang ada di tempat ini. Kami mau memperkatakan segala alam roh, setiap
sahabat-sahabat kekasih-kekasih Tuhan yang ada di tempat ini disucikan, dikuduskan dengan darah Yesus, dimeteraikan dengan darah Yesus, supaya tidak ada segala sesuatu yang menghambat, mengganggu hubungan mereka semua dengan Bapa Yesus Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan setiap nama-nama yang ada di sini kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam tangan kasih-Mu, dan nama-nama tersebut dimeteraikan dengan darah Yesus, sehingga tidak ada oknum selain Yesus yang bisa menyentuh mereka di dalam nama Yesus. Pada saat ini kami berdoa untuk Mbak Yu, Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau baik dalam kehidupan Mbak Yu. Mari Bapak Yesus Roh Kudus, segala kami berdoa Tuhan sepakat di dalam nama Yesus untuk Mbak Yu. Segala kutuk nenek moyang, segala kutuk dosa, segala kutuk maut, segala kutuk sakit penyakit sudah ditanggung oleh Yesus di atas bukit Kalvari. Semuanya sudah beres tuntas, dan saat ini aku meteraikan Mbak menjadi milik Tuhan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tidak ada satupun oknum selain Yesus yang bisa menyentuh dia saat ini. Kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami pada pagi hari ini berdoa Bapak Yesus Roh Kudus untuk Ibu. Mari bawa Ibu naik, tidak pernah akan turun lagi. Jadikan dia alatmu, jadikan dia terangmu Tuhan. Kami berdoa untuk suaminya Tuhan, di dalam nama Yesus, jamah dia, tarik dia, aku rebut terus jiwa tubuh dia Tuhan, menjadi milik Tuhan, dimeteraikan dengan darah Yesus. Dan kami percaya pada saatnya dia akan datang mencari Engkau Bapa Yesus Roh Kudus. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk siapapun yang ada di tempat ini, terutama untuk Ibu Fran Tuhan. Kami berdoa Ibu Fran, biarlah Tuhan segala masalah yang ada di dalam rumah tangganya, aku percaya biarlah anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut hormat pada Tuhan Yesus dan berbakti pada Tuhan Yesus dan juga mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan keluarga Ibu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan juga kami memberkati juga untuk Tuhan di dalam nama Yesus. Kau akan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau urapi, kau penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Kau akan bakar hatinya senantiasa untuk dia boleh menjadi generasi-generasi Yosua yang takut dan hormat pada Tuhan Yesus. Diberkatilah rumah tangganya, kehidupannya, dan juga pelayanannya Tuhan. Terus bawa naik Tuhan. Dan ajari dia untuk tetap rendah hati dan hidup dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Dan pada saat ini kami tidak lupa, saat ini ada di tempat ini, diberkatilah. Aku percaya Tuhan sudah memeteraikan Ibu Ena menjadi milik Tuhan Yesus. Saat ini juga pakai dia Tuhan di Ambon untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Jiwa-jiwa dimenangkan melewati dia. Dan kami berdoa juga untuk Ibu berkati kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau akan teguhkan iman dia untuk dia boleh menjadi saksi-saksi ilmu di mana dia berada. Ibu diberkati, dan semua yang ada di tempat ini diberkati di dalam nama dengan berkat Abraham, Ishak, Yakub sekarang sampai selamanya. Terpuji nama-Mu, segala pujian, hormat, berkat dinaikkan padamu. Diberkati ada di Australia, diberkati Tuhan juga di Malaysia, diberkati di dunia, jadikan mereka terang-Mu. Percaya janji-Mu Bapak Yesus Roh Kudus, apa yang kami injak akan menjadi milik Tuhan, dan kami akan dibawa masuk ke dimensi-Mu, dan kami akan dipakai Tuhan di mana kami ada berada. Biarlah bumi penuh kemuliaan Tuhan, biarlah hidup kami, keluarga kami penuh kemuliaan nama Tuhan, dan jadikan keluarga kami menjadi keluarga yang takut hormat pada Tuhan Yesus, menjadi alat-Mu, menjadi duta-duta perdamaian-Mu di alam roh maupun di alam nyata. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama pada pagi hari ini. Angkatlah tangan Bapak Ibu di hadapan Tuhan pada saat ini. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berada di sini, dalam doa pagi saat ini, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Yesus ke dalam dunia, yang kini tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa,
Engkau yang selalu mendengarkan doa kami, dan Engkau yang selalu menjawabnya. Terpujilah Tuhan, sampai selama-lamanya. Kuduskanlah Dia, sembahlah Dia, tinggikan suaramu, tinggikan suaramu sampai surga mendengar. Sembahlah Dia. Tuhan, ini kami putra dan putrimu. Pada pagi hari ini, identitas kami sudah dipulihkan. Pada pagi hari ini, kami menyadari Engkau Tuhan yang telah mengutus kami ke tengah dunia ini, sehingga mereka tahu, sehingga mereka melihat Engkau Tuhan yang telah mengutus kami, dan mereka melihat Engkau Tuhan bermanifestasi di dalam diri kami. Tuhan, ini kami umat-Mu berseru pada pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jauhkanlah kami dari segala pencobaan. Jauhkanlah kami dari yang jahat. Lepaskanlah kami, Tuhan. Ini kami, putra dan putrimu, Bapa. Kami datang pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Karena Engkau, Bapa, bersama-sama dengan Yesus, tinggal di dalam kami. Dan kami tinggal di dalam Engkau. Seperti Bapa dan Yesus adalah satu, demikianlah pula kami dengan Yesus adalah satu. Segala kuasa, identitas, otoritas telah dipulihkan atas Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya melihat ada api yang menyala di dalam hati Bapak Ibu. Yes, God. Api itu sudah dibangkitkan. Api itu menyala dengan gelora. Api itu membakar hati kita semua. Api itu akan kita bawa supaya mereka, dunia, melihat Engkau melalui kami, melalui kita, melalui Bapak, Ibu, dan saya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima kesembuhan. Kami sudah menerima pemulihan. Pemulihan atas sakit penyakit. Pemulihan atas hubungan rumah tangga. Pemulihan atas keluarga. Pemulihan atas ekonomi, pemulihan atas hubungan antara orang tua dan anak.
pemulihan hubungan. Terimalah, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima anugerah pada pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur. Dan sama-sama kita katakan, amin.